Kembali dalam acara pendampingan individu kedua diskusi visi dan prakarsa perubahan di UPT SD Negeri 167 Gresik. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan beberapa acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, dan ketiga, materi. Yang pertama, pembukaan akan kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sam. Kepadanya kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Mannan ya Rahman ya Rahim. Ya Badi'as samawati Nasta'in wa la quwwata la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Bapak pengajar praktik untuk JGP Ike Vera Megawati, yaitu Bapak Samsuri SPCI, kepada sama dalam momen pembimbingan individu dari pengajar praktik ya untuk CGP PT SD Negeri 167 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam tercurah limpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengantarkan kita dari jalan gelap menuju jalan terang dengan agama Islam. Ingat ya, Bapak Ibu guru semua bisa hadir ke sini di sela-sela kesibukannya pada hari Sabtu. Ini luar biasa. Jadi kebersamaan untuk ikut mensukseskan pembimbingan individu dari salah satu teman kita. Dan insya Allah nanti tidak berhenti di sini ya. Setelah beliau pun nanti insya Allah lanjut gilirannya ke Bapak Ibu guru yang lain yang mengikuti juga pendidikan JGP. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Artis selaku Kepala Sekolah UPT SDN 167 Gresik, yang saya hormati Ibu Ike Vera Megawati SPT calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT 167 Gresik, yang kami hormati seluruh dewan pendidik dan tenaga pendidikan SDN 167 Gresik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa langsung bersilaturahim dengan keluarga besar UPT SDN 167 Gresik. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, pengharapan kita kelak di akhirat. Kita semua diakui sebagai dengan kesempatan untuk bisa lulus menjadi pengajar praktek setelah kami menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan pertama mulai September 2022 sampai Mei 2023. Angkatan itu CGP pertama di Gresik. Jadi masih ada kesempatan setelah jadi CGP ikut mengembangkan diri, coba-coba daftar UP karena mulai angkatan 6 sampai angkatan 9 itu PP-nya di luar dari guru penggerak. Jadi masih rekrutmennya dari guru biasa, nanti bisa ikut seleksi PP ya masing-masing. Tapi mulai angkatan 10 ini semua PP itu semua dari urusan guru penggerak. Jadi ada kesinambungan. Kalau mungkin kayak PP yang belum 10 ini masih belum menjalani pendidikan guru penggerak seperti apa itu masih belum, karena dari PP-nya masih umum seperti itu. Tapi kalau mulai angkatan 10 ini semua PP sudah dari
terbesar di penggerak. Yang kedua, mendampingi Bu Ike, yaitu pada pendampingan kedua. Yang kemarin yang pertama kami belum berjumpa langsung gratis karena beliaunya sedang ada kegiatan di luar. Dan alhamdulillah dari Abang Rocky, Pak Sam, Pak Ibu, dan sudah karena jadi selain hanya pendampingan tapi kita lebih banyak biasa CGP kita Bu Ike Dora Megawati untuk memfasilitasi diskusi terkait dengan diskusi visi dan prakasa perubahan di sekolah. Dan mulai terbitnya Permen Dikbud nomor 2021 tahun 2020 itu bahwa setelah CKS itu kan ada nomor UKS itu, sekarang ada guru pemuda jadi berubah. Jadi untuk lingkungan kepala sekolah itu tidak melalui calon kepala sekolah, tidak calon kepala sekolah, tapi melalui guru pemuda. Jadi yang sudah punya UKS itu sudah tidak berlaku mulai terbitnya Permendikbud nomor 2001 tahun 2020. Mungkin ada Pak Abdul yang sudah, Bu Zafra yang sudah akan CGP-nya sudah, nanti tinggal menunggu untuk menjadi kepala sekolah. Nanti Bu Ike termasuk nanti divisi perubahan dan rasa yang akan disampaikan oleh Bu Ike terkait apa sudah dipelajari Bu Ike mulai modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 itu nanti bagaimana dampaknya ke lembaga semuanya nanti akan disampaikan oleh Bu Ike, karena dari paradigma baru ilmu yang didapat dari penggerak itu berbeda. Alhamdulillah saya Pak Samsul berkesempatan untuk penguatan di kepala sekolah akhir 2020 pandemi itu. Jadi apa materinya juga sama, di CPKB ya sama, tapi di CGP atau di penggerak itu materinya baru-baru. Kalau cara kepala sekolah yang lama itu masih paradigma lama. Jadi bagaimana menyusun visi, bagaimana sudah berbeda sekali dengan apa yang dipelajari oleh jadi ilmunya sangat update dan luar biasa sekali. Dan kami mohon maaf dari Bapak Ibu, jadi saya merepotkan manajemen semua terlalu di kepala sekolah karena sesuai jadwal. Insya Allah nanti kami akan mendampingi selama 7 kali, ya 6-7 pendampingan itu. Insya Allah seperti itu. Jadi setiap bulan kami akan kesini menuju Ibu Artis selaku Bapak. Jadi mengganggu aktivitas dengan merepoti dan sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf, saya kira tidak serta mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kesempatan untuk dapat hadir di acara ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW karena diskusi, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan dalam kegiatan pendampingan individu 2 yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Baik, kita mulai diskusi kita hari ini dengan harapan dan cita-cita untuk memajukan sekolah kita dengan merefleksi apa yang sudah ada dan nanti kita diskusi untuk mencari perbaikan apa yang harus diperbaiki. Terima kasih. Oke, agenda kita hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian posisi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menghamba pada murid, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada murid dengan menuntut mereka sesuai dengan kodrat mereka, kodrat alam mereka. Yang kedua yaitu melalui diskusi ini kita dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Karena setiap murid tidak memiliki kemampuan yang sama, karena mereka sudah unik dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi kita menuntut mereka untuk menumbuhkan diri dari segala sisi
dengan sesuatu yang tepat. Oke, untuk apa kita menjadi guru? Tujuannya hanya satu, yaitu untuk murid dan murid. Semua kita di sini mengabdi untuk murid dan murid. Dengan cara, setiap kali kita sering bertanya kepada murid. Pertanyaan yang sering kita ajukan adalah, nanti kita ingin menjadi apa? Nah, pasti sebagian besar dari murid-murid kita yang dikatakan adalah cita-citanya, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi seorang polisi. Nah, itu adalah jawaban-jawaban yang akan diberikan, yang kita berikan, yang diberikan anak didik kita saat mereka ditanya suatu saat nanti mereka ingin menjadi apa. Begitulah. Untuk pertanyaan pertama, monggo silakan untuk ditempelkan. Nanti untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah itu nanti jenengan tuliskan di kertas yang lain. Jadi setiap nomor itu satu kertas. Di pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Semisal saya tadi jawaban nomor 1, kita memimpikan murid yang, kalau saya dengan melihat keadaan zaman sekarang, saya memimpikan murid yang bertanggung jawab, yang disiplin. Di bawahnya lagi bisa untuk yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan. Semisal kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid adalah semisal, murid adalah anak-anak yang memiliki keunikannya masing-masing. Dan beradab. Saya memimpikan murid yang memiliki budi pekerti luhur, berinovatif, berpikir kritis, dan berkreasi, berkarakter. Saya memimpikan murid saya nanti bisa berpikir kritis dan berinovasi. Kita memimpikan murid yang soleh dan solehah dan berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Dari sebagian besar tadi kita memimpikan adalah murid yang berakhlak mulia, yang beradab. Kita persempit apa mimpi kita terhadap murid-murid kita. Macam kata yang ditulis, kesimpulannya satu ya, semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Di sini seperti itu, memiliki potensinya masing-masing. Terus harapan kita murid itu adalah seperti botol yang kosong. Murid itu, kita itu penuntun ya, penuntun bagi murid. Mengutamakan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sama, berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru adalah menuntun. Itulah makanya sekarang tercipta pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Setiap siswa memiliki mimpi yang harus diwujudkan melalui proses belajar di sekolah. Kepada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap tinggi. Ya, karena itu tadi adalah harapan-harapan kita untuk murid-murid kita. Kesimpulan dari kalimat rupa yang telah kita buat tadi, dari yang nomor 1 tadi, kesimpulannya adalah kita memimpikan murid yang sebagian besar tadi apa? Berakhlak mulia. Itu yang kita butuhkan di era sekarang. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sebagian besar di tadi tertulis anak-anak yang dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. 3. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini jawaban tadi yang beraneka ragam, tapi tetap mengerujuknya pada pendidikan karakter. Mereka sadar bahwa rukun dengan teman adalah hal yang utama. Pengetahuan dan budi pekerti. Lanjut Pak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab mewujudkan yang tadi tidak ada terusannya itu ya. Wujud yang nyata. Ya, kita bertanggung jawab mewujudkan, menciptakan, mewujudkan siswa-siswa yang berkarakter baik, yang mampu menciptakan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli lingkungan dan menghasilkan lulusan yang kompetitif. Tadi saya kira yaitu yang menciptakan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi semuanya ingin siswa kita menjadi siswa yang lebih baik. Nah, ini adalah visi sekolah kita. Apakah harapan-harapan kita tadi sesuai dengan visi dari sekolah kita? Sesuai. Sebagai di modul 1.3 sebagai calon guru penggerak, saya mendapatkan materi untuk membuat visi calon guru penggerak sesuai yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Nah, visi CGP adalah suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh CGP terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang. Ini adalah visi yang saya buat. Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas dan berkarakter di era globalisasi. Saya kira ini tidak menyimpang, tidak jauh dari visi yang sekolah kita miliki, visi yang telah kita bentuk beberapa waktu lalu. Dan di sini nanti saya tidak menyarankan untuk visi saya ini dimasukkan ke dalam visi sekolah. Ya, nanti yang kita bahas saya minta sarannya juga, apakah visi saya ini, minta namanya juga visi saya ini dirubah, ya, masukkan untuk visi saya ini. Nah, untuk dapat mewujudkan visi, maka kita ada yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan. Sudah pas. Apakah masih ada yang ingin disesuaikan untuk mengubah visi dari sekolah kita? Sudah lengkap ya? Di atas ekspektasi. Berarti Bapak dari dulu setuju dengan visi sekolah kita tadi? Setuju. Apa ya visi sekolah kita tadi? Mewujudkan
sedikit penguatan dari Bapak PP bisa disampaikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak disampaikan, luar biasa sekali Ibu Vera Megawati yang sudah memandu diskusi visi dan rasa perubahan sekolah. Tadi kita yang penting sudah melakukan suatu perubahan. Yang paradigma dulu yang lama itu biasanya visi itu tertulis di spanduk besar, sekolah besar, kadang dilampirkan di kurikulum, kadang tanpa melibatkan dewan guru untuk menyusunnya. Jadi kepala sekolah buat visi ini tanpa ada proses untuk menyusunnya seperti ini. Jadi ya kadang organisasi kita tidak tahu bagaimana alurnya, tapi dengan dari guru penggerak kita tahu bahwa menyusun visi berawal dari seorang guru penggerak, terus menyusun dengan bersama-sama dengan kalimat tentang bagaimana siswa yang diharapkan, bagaimana lingkungan sebagainya, sehingga semua guru bisa punya istilahnya itu ulur rembuk, bisa menyampaikan terkait visi-visi sekolah dan untuk dilaksanakan oleh bersama-sama. Terima kasih Bu Ike untuk karena tadi visinya sudah sesuai yang saya sampaikan, jadi tidak ada perubahan untuk sekolahnya. Jadi banyak hal yang kita ambil pelajaran bahwa dalam menyusun visi misi ini semua gurunya harus terlibat, gitu kan, dilaksanakan bersama. Tadi sudah difasilitasi oleh Ibu Ike terkait dengan menyusun kalimat rumah tadi dan sebuah visi disiapkan dengan di sekolah yang ada pada JGP. Mungkin itu saja untuk kedepannya nanti terkait dengan visi ini, karena ini adalah tujuan lembaga, jadi dilaksanakan oleh semua dewan pendidik dan juga warga sekolah. Jadi tidak hanya dilaksanakan oleh JGP saja atau kepala sekolah saja, tapi semua dilaksanakan oleh warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.